Oh. Wah, terjal juga nih. Nah. Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman. Nah, tahukah kalian kalau bentuk fungi itu dapat berbeda-beda walaupun mereka dalam satu kingdom yang sama? Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, hal ini disebabkan karena fungi itu terbagi lagi menjadi 4 divisi yang berbeda. Apa saja ya 4 divisi tersebut? Ada Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan yang terakhir adalah Deuteromycota. Setiap divisi itu punya ciri khasnya masing-masing loh. Yuk kita ikutin video ini sampai selesai. Oke, kita akan bahas dulu dari Zygomicota. Nah, adapun ciri-cirinya sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama adalah tubuh memiliki banyak inti sel dan tersusun atas hifa tanpa sekat. Yang kedua, Zygomicota memiliki 3 tipe hifa. Yang pertama adalah stolon, rhizoid, dan yang terakhir adalah sporangiofor. Dan yang ketiga, tidak membentuk tubuh buah nih teman-teman. Yang keempat, hidup sebagai saprofit. Namun, sebagian juga ada yang sebagai parasit. Dan yang terakhir adalah habitatnya itu di tempat sisa-sisa makhluk hidup nih teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan bangkai atau makhluk hidup yang sudah mati, kita bisa menemukan Zygomicota di dalam. Oke, kita akan lanjut ke jenis fungi yang kedua. Ada Ascomycota. Apa saja ya teman-teman ciri-ciri dari Ascomycota? Yang pertama adalah tubuhnya memiliki banyak inti sel dan tersusun atas hifa yang bersekat. Yang kedua, memiliki jenis sel yang multiseluler dan uniseluler. Dan yang terakhir, hidup sebagai saprofit. Oke, kita akan bahas jenis fungi yang ketiga, ada Basidiomycota. Adapun ciri-cirinya antara lain, yang pertama tubuhnya tersusun atas hifa yang bersekat. Yang kedua, berjenis multiseluler dan tubuhnya berukuran makroskopis atau bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang ketiga, beberapa fungi memiliki tubuh buah yang biasa disebut sebagai basidiokarp. Yang keempat, umumnya bersifat saprofit, tetapi ada juga yang parasit. Yang kelima, habitatnya berbeda-beda nih teman-teman. Kalau yang jenisnya saprofit, berarti tinggalnya atau habitatnya itu berada di serasa tanah, batang kayu yang sudah mati, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fungi yang sifatnya parasit, itu bisa ditemukan di dalam tubuh makhluk hidup yang masih hidup. Oke, kita akan bahas Deuteromycota atau jenis fungi dari divisi yang terakhir. Nah, adapun ciri-cirinya dari Deuteromycota adalah apa ya teman-teman? Nah, teman-teman, tapi tidak berhenti sampai di situ ya kita belajarnya. Tidak hanya ciri-cirinya nih, kita juga harus tahu tentang reproduksi mereka. Apakah dari 4 divisi ini jenis reproduksinya itu atau cara reproduksinya itu sama terus? Nah, supaya kita makin tahu, yuk kita kerjakan LKPD yang telah disediakan.